Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala syahra Ramadan min afdhali syuhur. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil mabrur wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil ba'tsi minal kubur. Amma ba'du. Pemirsa rahimakumullah, pertama dan yang utama mari panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita semua, insyaallah sehat zahiran wa batinan. Mudah-mudahan kesehatan kita selalu bermanfaat, selalu diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, juga para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya. Pemirsa rahimakumullah, bulan Ramadan adalah merupakan bulan yang istimewa, bulan yang sangat utama, di mana di bulan Ramadan umat muslim diwajibkan untuk menunaikan ibadah syam atau ibadah puasa. Mudah-mudahan ibadah syam pada tahun ini lebih baik ketimbang tahun yang kemarin. Karena ibadah syam adalah merupakan ibadah yang wajib, yang mana ibadah syam sebetulnya bukan hanya sekedar meninggalkan makan, minum, jima atau sesuatu yang membatalkan puasa. Namun sebaiknya syam adalah di samping meninggalkan makan, minum, jima, juga anggota tubuh, anggota badannya ikut berpuasa, seperti mata, telinga, dan mulut. Untuk itu dalam kitab Risalatus Syam di sana diterangkan bahwa syamu thalathati darajat, puasa itu dibagi menjadi 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama adalah syamul ngawam atau puasanya orang awam, di mana hanya sekedar meninggalkan makan, minum, jima, dan sesuatu yang membatalkan puasa. Anggota tubuhnya tidak ikut berpuasa seperti mata, telinga, mulut. Untuk itu menurut puasa atau syam yang tingkatan lebih atas, maka puasa yang semacam itu hukumnya sah, akan tetapi pahalanya lebur. Karena ada suatu keterangan, kam min shaimin laisa min syamihi ilal ju' wal 'atsy. Banyak sekali orang yang berpuasa, yang mana berpuasa tersebut hanya mendapatkan lapar dan haus. Untuk itu mudah-mudahan puasa di tahun ini lebih meningkat, lebih baik ketimbang tahun yang kemarin. Adapun tingkatan yang kedua adalah syamul khas, puasanya orang khusus. Di situ isinya adalah as-sholihin, puasanya orang-orang yang solih. Itu di samping meninggalkan makan, minum, jima, anggota tubuhnya ikut berpuasa, seperti mulut, telinga, mata, semuanya ikut berpuasa. Mulut dijaga dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat, telinga juga dijaga dari pendengaran yang tidak bermanfaat, lebih-lebih mata dijaga dari pandangan-pandangan yang kurang baik. Pemirsa rahimakumullah, puasa yang semacam ini yang bisa menjaga telinga, mata, terus pendengaran atau mulut, insya Allah di samping sah menurut hukum agama, menurut hukum syariat, juga akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa rahimakumullah,
puasa ketika ditulis dengan bahasa Arab adalah hurufnya 3, yaitu saumun, sod, wawu, mim. Sod saka kata sumtun atau sektatun, diam, meneng bahasa Jawanya, meneng dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat. Telinganya juga diam dari penglihatan yang tidak baik. Mata dijaga dari penglihatan yang tidak baik. Telinga dijaga dari pendengaran yang tidak baik. Maka sumtun adalah diam dari segala hal-hal yang kurang berfaedah. Yang kedua hurufnya adalah wawu. Wawu so kata waraun. Waraun adalah wirai. Wirai itu meninggalkan yang haram dan menjauhi yang subhat. Seperti halnya ketika berpuasa, mau berbuka, jangan berlebih-lebihan. Pada umumnya orang berpuasa baru saja sahur jam 4 pagi, jam 6 sudah merinci merengreng. Nanti sore akan berbuka dengan apa, kayak gini. Bahkan jam 6 pagi sudah tongkrong di pertigaan. Ditanya sedang apa, kamu tongkrong di pertigaan, khususnya bagi kaum ibu-ibu, jawabannya kadang sedang nunggu pedagang sayuran. Wah, sudah ngereng-reng. Kadang-kadang keluarga cuma 4 orang, meja 6 meter penuh dengan makanan. Nah, hal yang semacam ini kurang wirai. Maka dari itu puasa yang tingkatannya orang soleh atau puasa orang yang khawas adalah bisa menjaga dari hal-hal semacam itu. Yang ketiga hurufnya puasa adalah mim, malakun, artinya ngempet, menahan dari hal-hal yang kurang baik, seperti menahan ingin bicara yang tidak baik, menahan ingin mendengarkan pendengaran yang tidak baik, menahan dari pandangan yang kurang baik. Pokoknya semua ditahan agar bisa wirangi, sehingga puasanya akan bisa meningkat. Yang tadinya puasanya orang awam meningkat kepada puasanya orang khawas, yaitu puasanya orang soleh. Tingkatan puasa yang ketiga adalah puasanya khawasil khawas, puasa khusus di atas khusus. Isinya adalah para anbiya, para nabi, para siddiqin, para sahabat, yaitu di samping meninggalkan makan, meninggalkan minum, meninggalkan jima, meninggalkan sesuatu yang membatalkan puasa, juga anggota tubuhnya ikut berpuasa seperti mata, telinga, mulut. Di samping itu juga sampai ke dalam hatinya ikut berpuasa, pikirannya ikut berpuasa. 1 bulan full digunakan untuk berzikir, bermunajat, beribadah. Sampai-sampai kayak Imam Syafi'i saja kalau bulan Ramadan bisa khatam Al-Quran 60 kali. Ini karena samping meninggalkan makan, minum, dan lain sebagainya, anggota tubuhnya ikut puasa juga dengan hati dan pikiran, sehingga difokuskan untuk beribadah. Nah, ibadah puasa yang level itu, baik level yang khawas atau khawasil khawas, insya Allah akan bisa tumuju terhadap la'allakum tattaqun, akan menuju kepada ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala sudah takwa kepada Allah, otomatis akhlaknya juga akan menjadi akhlak yang baik, menjadi anggah unggu dan lain sebagainya. Dan insya Allah yang demikian itu sehabis Ramadan orang tersebut hidupnya akan tambah berkah, keluarganya akan tambah sakinah, mawaddah, warahmah, rezekinya akan tambah melimpah, dan insya Allah
ketika habis lebaran segalanya mendapatkan keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala, berkah puasa yang dijaga. Maka dari itu harapan kami, harapan saya, mudah-mudahan puasa di bulan Ramadan ini akan meningkat daripada tahun yang kemarin. Syukur bisa meningkat kepada puasanya khawasil khawas, tapi kalau itu sangat berat ya minimal meningkat kepada puasanya orang khawas, orang yang soleh, samping meninggalkan makan, minum, jima, anggota tubuhnya ikut berpuasa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, sehingga kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan sempurna, dengan lebih baik daripada tahun yang kemarin. Demikian yang saya sampaikan. Mohon maaf akan segala kesalahan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.